Asini roha madihamu doh dame asiane batamata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Diama manami doh tinanami dan lahama bohal hita di Jamita di hari Minggu tanggal 6 April 2025. Nah dienet siane panggilim Lukas bidu pitu ayat 40 sada rodi 1 ayat 50. Sono medok hata ni bata. Dua do parsingiran ni sada halak si pa anak kon hepeng. Utang nina sada 500 rupiah. 50 do dina sada nari. Ala suada garanan sida di bahasa-bahasa kon mai tu nasida duaca. Asa ise nasida tagamon aku molong roha di ibana. Dia lusisi Simon ma parsi bahasa-bahasa kon nagumodang ido anggo di rohakku. Jadi dia lusi ma ibana. Tikos do panimbang mi. Dungi didopak kon ma paropuani. Laos ninna mamadok si Simon. Atehe diidaho do paropuanon. Rodo au tujabumon. Dang dileon ho aik pamuri ni patu. Aleanggo ibana. Ilu-ilu ni matana do dibahen. Manunui patu jala diapusi dohot obukna. Dang diumaho au. Aleanggo ibana. Olak ni dung bongo tuson. Dang dipasohot mangumma patu. Dang dimiai ho ulukku. Aleanggo ibana. Dimiahi do patu dohot miyak na khusus. Dibayani hudok matuho. Nung ngasesa dosana na gudangi. Umbahin gudang holong ni rohana. Alayanggo otik do disesa. Otik ma holong ni rohana. Tos didok matu parpuani. Nung ngasesa akadosami. Jabi didok akadonganna sa panganan ma sama nasida. Ise doon. Ay dohot do akadosa disesa. Laos didok muse tu parpuani. Aporsyomido paluoko. Mardame maho muli. Ima sahatna. Diamo amang do tinang. Nang sude na hita na hinaholongan di bagasan kuar itu hata Yesus Kristus. Topik di bagasan minggu. Manggoraho tu hita nung ngasesa dosami. Dosamu telah diampuni. Siapakah dari antara kita yang tidak senang jikalau dosanya diampuni? Tentu ganup halak makalason molo disesa dosana. Ala dosa gabe beban nama ceburat situ tu. Dipakilalahon di tengah-tengah kehidupan dot ngulu ni. Jolmai. Alanido hia parpasalmen madok unang say paingot-ingot dosa dihaposoki. Adong beban na dok na borat dipakilalahon. Taringot tu dosana, taringot tu pelanggaran, taringot tu kesalahan na niulakon na. Alay uju di sesa dosanai. Gabi adong pakilalan sonang rohana. Pelong pakilalan na. Idok gabaran na taida di bagasan trupoko nakin. Marhite sahalak perempuan. Na terkenal. Na diguari sebagai pardosa. Songon nama cetakas didok di ayat 37 di bidu pitui. Dungi Roma boru-boru pardosa sahalak. Isi ni hutai ala diboto naong hudul libana di bagas ni parisei. Tung macetakas diodol ko ni taringot tu naidok nanakin sian ayat 37 di keberadaan ni perempuan yang terkenal sebagai seorang
berdosa. Ketika makilalakon di tengah-tengah keberdosaan di mana, ketidaklayakan di mana, alani pambahenan dohot pangalakona, tentu yang ada adalah maila tu debata, maila tu dongana jolma, nang maila tu dirina sadiri. Songon sahalak perempuan Samaria ala maila di dosana di pangalahona dang barani patuduhon keberadaanna hadironna di tonga-tonga ni natorobi. Songoni dia bari pakalalau na din di bagasan trubuko nakin marhite pengalaman sada perempuan. Nah disadari bana keberdosaan dot hakuranganna aleta ida ma keberdosaannya tidak menghalangi dirinya untuk datang kepada Yesus. Justru karena dia orang berdosa, maka dia merasa dia perlu datang kepada Yesus untuk menunjukkan penyesalannya, untuk menunjukkan kesungguhannya, pengakuannya atas segala dosa dan kekurangannya di tengah-tengah kehidupan dokot ngoluna. Jala tarida dei marhite dia mai marhite naidokna sian ayat 30 walu sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Aduna taida siania kamangdo tinang. Tetu boy berengota Yesus nama boto roha parbagaso ni jolmai boy mamereng mernida. Apakah sungguh-sungguh menyesal atau hanya merupakan kepura-puraan? Apakah betul-betul menyadari kekurangan doa kadusana atau hanya sekedar pencitraan? Alai ketika kita lihat apa yang diperbuat oleh perempuan itu memperlihatkan bagaimana kasihnya melebihi kelaciman dan berasal dari ketulusan hatinya, kesadaran akan keberdosaan dan kesadaran akan dirinya sehingga dia begitu luar biasa sampai-sampai dia melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia maharor taida nakisi atau ngatakan terupuk jian ayat 30 walu. Sambil menangis, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut yang merupakan mahkota, tetapi justru dipergunakan untuk menyeka. Dan kemudian mencium kakinya serta meminyaki dengan minyak wangi. Taida mah bohado siani kita marsiajar di tengah-tengah kehidupan do ngolu di mana orang yang tidak mengenali siapa dirinya di hadapan Tuhan akan membuat dia menjadi jatuh kesombongan rohani, seolah-olah tidak lagi membutuhkan pengampunan anugerah dari Kristus yang sangat berbeda sekali seperti apa yang diperlihatkan oleh perempuan yang berdosa tersebut. Olah sampai dibaratkan ketika ada dua orang yang berhutang, yang satu yang banyak dan yang satu yang sedikit. Bagaimana? Tentu saja orang yang memiliki hutang yang banyak dalam hidupnya, kemudian diampuni, maka pastilah dia yang paling bersukacita dan paling bergembira. Karena dia menyadari akan kemurahan kasih daripada Tuannya tersebut yang mengampuni akan hutang-hutangnya, membebaskan hutang-hutangnya. Ada taida ma marhite turbukon nakin dipatuduhon bohado ketika orang-orang yang tidak menyadari, yang tidak mau mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, ketika jatuh ke dalam kesombongan rohani,
Alani gabe madabu maibana, ia seolah-olah tidak membutuhkan pengampunan, anugerah, kemurahan, nasihat debatah. Ya do, taingot bahwa Yesus mengilustrasikan ketika ada dua orang yang berdua. Nasahalak pemungut cukai, nasahalak nai, alak Parisi. Di tengah-tengah tangyangi, taida bahwa orang Parisi berdoa dengan meninggikan dirinya, dengan segala prestasi-prestasi rohaninya, dan bahkan membandingkan nguluna dot nguluni akadongan apalagi mah sahala pemungut cukai yang pada waktu itu dicap sudah tidak memiliki nasionalisme dan orang yang berdosa karena berpihak kepada penjajah. Ali idama orang Parisi itu berdoa dengan bangganya, menyebutkan tentang dirinya, tentang apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu dan salutna, itu menjadi sebuah perenungan bagi kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai di tengah-tengah kehidupan kita, kita seperti orang Parisi, yang seolah-olah tidak lagi memerlukan, tidak lagi membutuhkan akan kemurahan dan kasih daripada Allah di tengah-tengah kehidupan dohot goluta. Yang pasti setiap saat, setiap waktu kita membutuhkan kemurahan kasih Allah, pengampunan atas segala dosa-dosa, dan atas segala kekurangan kita, atas segala tindak tanduk dan perbuatan kita di bagasan kehidupan dohot goluta. Jarana mangihut na taida sa tonga-tonga ni Trupuki adalah pengenalan sang wanita tersebut terhadap siapa Yesus akan mendorong dia untuk berbuat yang terbaik kepada Yesus. Bahkan dia tidak malu untuk menunjukkan keberadaan dirinya sampai dengan titik serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Karena memang sepatutnya dan selayaknya. Seperti itulah kita di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Alani uju di patu pajis jala uju di ulahun Yesus saluhut nai marhite buah sikap ni para puani dungin direspon secara positif, tetapi muncul aka kritik namasa si tengah-tengah ni halak Parisi sendiri. Yang menganggap ketika Yesus itu betul-betul Nabi, tentu dia akan tahu siapa sosok perempuan itu. Bagaimana kehidupannya, bagaimana latar belakangnya. Tapi bagaimana taida dengan sikap orang Parisi itu menyikapi dongi idona pinasa ni Yesus. Sikap orang Parisi yang menganggap remeh dan yang tidak percaya kepada Yesus. Itu terlihat dari orang Parisi tersebut tidak menganggap Yesus sebagai tamu yang istimewa, di mana dia tidak membasuh kaki sewaktu masuk ke rumah seperti tradisi Yahudi pada waktu itu. Dia tidak meminyaki kepala Yesus. Dia tidak menyambut tamu yang sangat istimewa itu, yaitu Yesus sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mengenal siapa Yesus itu, atau dia juga sudah menganggap dirinya sebagai orang yang saleh, orang yang benar, sehingga berpikir tidak memerlukan pengampunan termasuk dari Kristus sendiri di tengah-tengah kehidupan dohot nguluna. Hati-hati wabah dan penyakit rohani nasongani di bagasan kehidupan dohot nguluta. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk mampu mendiagnosa segala dosa kita, kekurangan kita, perilaku kita, sehingga ketika kita dengan pertolongan Kudus mampu mendiagnosa dosa dan kekurangan kita, maka disitulah maka kita dimampukan untuk melihat dengan baik, mencermati dengan baik, dan kemudian bagaimana kita memohon ampun atas segala kekurangan, atas segala perbuatan, tindakan kita di dalam kehidupan dohot nguluta. Tabunai na pinasa ni Jesus. Baradopon perempuan pardusa nakin. Ahamado Jesus museng
siat tonga-tonga ni turbuki didok diet 40 walu laos didok matu paropuani nunga sesa akka dosami. Sepertinya beban yang sangat berat, beban yang sangat sulit yang dia pikul dalam kehidupannya. Ketika Yesus menyatakan demikian, maka beban yang sangat berat dan sulit tersebut menjadi hilang dalam seketika oleh karena pengampunan dan anugerah daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Al-idamah. Ternyata tidak semua orang senang ketika ada orang yang diampuni akan dosa dan kekurangannya. Tapi menginginkan ketika orang jahat itu hanya sebatas kemudian akan dihukum oleh Tuhan. Berbeda antara sikap Yesus dengan sikap orang Farisi dalam menyambut orang yang berdosa. Yesus menginginkan pengenalan akan dirinya, akan dosa-dosanya, dan kemudian pertobatan. Kemudian kembali kepada jalan Tuhan. Tapi orang Farisi justru menganggap yang ada adalah hukuman dan tidak ada kesempatan untuk perubahan dan pertobatan di dalamnya. Hati-hati supaya wabah model orang Farisi ini tidak menghinggapi kita, sehingga kita menghakimi orang lain, sehingga kita menganggap orang lain orang yang berdosa, dan kemudian kita menganggap diri kita benar dan tidak memerlukan pengampunan itu. Sadarilah akan keberdosaan kita, sadarilah akan kekurangan kita, tapi ingatlah kasih-Nya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Selamat mempersiapkan diri dalam khotbah minggu untuk tanggal 6 April 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.